Shalom, perkenalkan nama saya Fernanda Octavia Warinusi, NIM 2002130048, Prodi Pastoral Konseling, jurusan Ilmu Sosial Keagamaan, dosen pengampu Ibu Tiafone Teresa Andini, MSI. Saya pada hari ini berkesempatan untuk mempresentasi makalah kepemimpinan pastoral guna untuk memenuhi tugas kepemimpinan pastoral. Saya langsung saja pada bab 1, pendahuluan latar belakang. Istilah pengembalaan atau pastoral bisa mengacu kalau pemakaian itu hanya berdasarkan istilah gembala, karena pada zaman sekarang ada bermacam-macam gembala. Ada gembala yang menjadi harimau, ada gembala yang korupsi atau money-politik, baik itu dalam gereja maupun dalam ruang lingkup masyarakat lainnya. Ada ungkapan Inggris, the issue of the master makes the horse fat. Maksud dari ungkapan ini adalah betapa pentingnya pengamatan kepemimpinan itu untuk memajukan yang lain. Oleh karena kasih dalam kaitan pengembalaan, kasih dari pengembalaan membuat dia proaktif melakukan hal-hal yang bersifat pastoral. Pengembalaan justru inilah yang langka di Indonesia. Pengembalaan itu sering dilihat bersifat kejam atau bersifat peraturan-peraturan, padahal gembala harus mengayomi karena ada kasih. Hampir dapat dikatakan tidak ada satupun pemimpin yang jujur. Istilah pengembalaan itu juga sudah disampaikan oleh keadaan sekarang. Dari sudut praktis, pengembalaan yang kita bicara ialah Seelsorge Belanda atau Zielzorg Jerman atau pastoral care Inggris atau istilah Yunani poimen, yaitu pelayanan pengembalaan secara umum yang mencakup kehadiran, mendengar, kehangatan dan dukungan praktis dari gembala terhadap warga jemaat. Istilah Seelsorge tidak pernah disamarkan. Sel artinya nous atau jiwa atau tendi. Sorgazer artinya pengurusan yang selalu dalam arti positif yang tidak bisa diselewengkan oleh keadaan sekarang. Jika jiwa selalu dalam arti ini, inti penting keutuhan manusia yang bersifat holistik, gembala yang meliharkan, merawat dan membimbing kawanan domba. Jadi istilah pengembalaan berarti hal-hal yang berhubungan dengan tugas-tugas gembala atau perihal pengembalaan. Bab 2, isi dasar utama pengembalaan. Dalam E.P. Gentingsuk, Kamus Pintar Tropox Pastoral. Sikap dasar pengembalaan. Ada tujuan sikap dasar yang diperlukan dalam pendampingan pastoral kepada orang sakit. Walaupun Toto Wiransaputra sebutkan mengenai pendampingan pastoral kepada orang sakit, namun menurut penulis penting diperhatikan dalam tugas pelayanan pastoral umumnya. Berikut ini adalah disebutkan tujuan sikap dasar yang perlu dimiliki setiap pendamping atau pengembalaan dalam pelayanan pastoral umumnya. Yang pertama, empati. Empati tidak sama dengan empati yang umumnya mendapatkan unsur terhanyut dalam perasaan orang lain. Yang kedua, percaya pada proses. Percaya pada proses berarti kita percaya bahwa segala sesuatu itu membutuhkan waktu untuk berproses sesuai dengan iramanya sendiri. Spontan. Dalam ilmu psikologi dan konseling ada ucapan, maka sehat seseorang makin spontanlah orang itu.
terbuka. Sikap terbuka ialah kemampuan mengeksplorasi diri agar dapat dipenuhi oleh seluruh pengalaman dan perasaan konseling. Tulus hati sebagai sikap asli terutama berhubungan langsung dengan sikap dasar mengenal diri sendiri. Sikap dasar mengenal diri sendiri. Nomor 7, integrasi holistik. Konselor sebaiknya mengembangkan sikap dasar integrasi holistik sebab pola pikir terkotak-kotak sebenarnya bertentangan dengan hakikat dasar manusia. Keterampilan dasar pengembangan pastoral. Dalam setiap konseling, seorang konselor harus mempunyai keterampilan dasar melakukan pengembangan pastoral. Yang pertama, beberapa catatan awal persiapan pengembangan atau pastoral. A. Ciptaan relasi. Siapa yang mau berhubungan atau mengunjung perlu melakukan break-dick rapport atau pembangunan jemaat, melakukan percakapan sebab akan berlangsung pelayanan pastoral tanpa ada hubungan setiap yang tertulis dalam Lukas 10 ayat 38-42. Yesus mengunjungi Maria dan Marta. Yesuslah yang memulai relasi itu berinisiatif. Yang B. Mendengar adalah hal yang penting dalam pastoral. Mendengar itu ada bermacam-macam caranya, antara lain pura-pura, setengah-setengah, aktif dan serius. Mendengar aktif dan serius dalam pastoral berarti kita mendengar kepada konseling. Mengapa kita perlu mendengar? Mazmur 7 ayat 2, kiranya ia mengenali umatmu dengan keadilan dan orang-orangmu yang tertindas dengan hukum. Pemazmur percaya bahwa Tuhan Allah mau mendengar dia. C. Unconditional love, kasih tanpa syarat. Dalam Yohanes 4 ayat 1a, Yesus menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh menerima perempuan Samaria itu sebagai mana adanya, tanpa memandang status orang itu, bahwa menawarkan air kehidupan karena ia mau menerima manusia seutuhnya. Inilah juga yang harus menjadi ciri khas seorang konselor. Sikap seperti ini menjadi bagian kehidupan pelayanan dalam pergumulan, sebab jika kita memenuhi syarat tersebut, bagaimana syarat itu? Hal ini berarti membuat manusia itu di luar dirinya untuk menolong manusia. Zelgzor atau pastor care atau pengembalaan itu sangat penting karena hal-hal berikut. Yang pertama, manusia atau warga jemaat mempunyai pergumulan, penderitaan, dan kesulitan. Pastoral dilakukan agar warga jemaat dapat bertahan dalam hidupnya dan mampu terus menghadapi pergumulan itu, yang pada akhirnya mampu atau mencari jalan keluar dari pergumulan itu. Bila manusia itu mempunyai masalah, problem mungkin akan berkaitan terhadap orang itu sendiri, antara lain sakit, pening, dan lain-lain. Ketiga, jika kita stres atau orang lain stres, cobalah menenangkan pikiran, merenungkan diri atau orang lain, dan juga perlu ada introspeksi diri. D. Pergumulan. Sesuatu peristiwa yang memimpin seseorang dalam peristiwa tersebut mempunyai efek terhadap dirinya sendiri, sehingga efek yang timbul inilah yang menjadi pergumulan, antara lain. 1. Sering orang yang sedang bergumul itu mengambil jalan keluar. Yang 2. Untuk membantu mencegah tidak timbul jalan keluar yang negatif, maka dibutuhkan seorang gembala. 3. Seorang gembala harus tahu dan mengenal orang-orang yang sedang bergumul tersebut, kesukarannya, pergumulannya, dan garis besar kepribadiannya. 4. Seorang yang sedang bergumul itu sering melayani Tuhan Allah. Hal itu dapat kita lihat dari ungkapan atau ucapan
Kata-katanya yang keluar dari mulutnya, "Tuhan tidak adil, mengapa Tuhan membiarkan saya begini, Tuhan itu kejam," dan lain-lain. B. Orang lain, masyarakat keluar, misal, gara-gara dia, aku jadi begini dan lain-lain. C. Dirinya sendiri, misalnya, seandainya aku tidak melakukan itu, mungkin tidak begini. Dengan ketiga objek yang disalahkan oleh orang yang bergumul tersebut, si gembala harus membantu mereka atau konseling membatasi pergumulan tersebut. 1.4 Keterampilan dasar pendampingan pengembalaan pastoral. Ada tujuan keterampilan dasar bagi setiap pendamping pengembalaan, yaitu mendengarkan. Sebagaimana sikap dasar empati menjadi landasan sikap lainnya dalam pendampingan pastoral, demikian juga pendengaran menjadi titik tolak bagi keterampilan-keterampilan dasar yang lainnya. B. Mengarangkan. Mengarangkan berarti konselor mengambil inisiasi dalam proses perjumpaan. C. Memantulkan. Dalam proses perjumpaan, konselor dapat bertindak sebagai cermin. Lewat cermin itu, konseling memantulkan semua pengalaman perasaan sehingga dia dapat melihat secara jelas wajah penggembalaan dan perasaannya, sehingga dia dapat melihat secara jelas wajah penggembalaan dan perasaannya sendiri. D. Mengingkaskan. Dengan mengingkaskan, konselor membantu untuk melihat kemajuan secara sekecil apapun kemajuan itu. E. Menantang. Menantang dalam hal ini berarti konselor maupun konseling bersedih mengkonfrontasikan dirinya sendiri dengan kenyataan yang ada. F. Menafsirkan. Keterampilan menafsir dipakai konselor untuk menolong konseling menghayati permasalahan dengan cara yang baru atau berbeda. G. Memberikan informasi. Keterampilan ini kadang memang diperlukan dalam proses pendampingan pastoral. Mungkin pasien atau keluarga membutuhkan informasi tertentu dengan pertumbuhannya. Keterampilan ini sebagai disimpan di gudang otak kita. Hanya digunakan apabila memang sangat diperlukan dan pada waktu yang tepat. Janganlah menggunakan pendampingan pastoral menjadi pelayan pembimbing ataupun sejenis biro informasi. Untuk meluaskan keterampilan dasar pastoral, perlu kita belajar menguasai keterampilan antar pribadi, keterampilan informasi, keterampilan integrasi, dan keterampilan menyimpulkan. Sekian dari presentasi makalah saya untuk memenuhi tugas kepemimpinan pastoral, dan Shalom, Tuhan Yesus memberkati.